Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, yang telah menuntun kehidupan kami untuk terus boleh menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan ajarlah kami untuk menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Tuhan. Bapa, pada saat ini kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu akan menjadi tuntunan dalam kehidupan kami, jikalau kami mau sungguh-sungguh mendengar dan taat untuk melakukannya. Dalam kelemahan dan keterbatasan kami memohonkan kuasa dari Tuhan, supaya kami dimampukan untuk dapat mengerti, memahami firman Tuhan ini dengan baik, dengan jelas. Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan, maka kami boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami adalah orang-orang yang taat kepada firman-Mu. Penuhilah hidup kami dengan firman-Mu ya Bapa. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami mengarahkan seluruh perhatian dan pendengaran kami kepadamu. Berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10 mulai ayat 24 sampai 39. Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku.
Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Secara demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali renungan ini, saya ingin menceritakan kembali sebuah kasus yang pernah terjadi di sebuah gereja. Kasusnya demikian, saudara. Suatu kali ada seorang anggota jemaat di gereja itu berbuat salah, melakukan kesalahan. Dan kesalahannya ini diketahui oleh banyak orang dan sudah menjadi batu sandungan. Anggota jemaat ini, orang yang berbuat salah ini nampaknya bukan orang sembarangan, katakan begitu. Dia bukan orang sembarangan di gereja itu. Dia adalah seorang tokoh gereja. Orang tuanya menjadi cikal bakal, menjadi perintis berdirinya gereja itu. Bahkan gedung gereja yang saat ini ada, itu berdiri di atas tanah hibah dari keluarganya. Orang ini pernah menjadi anggota majelis jemaat, bahkan menjadi ketua majelis. Dia adalah seorang donatur bagi gereja itu. Banyak sekali fasilitas yang ada di gereja itu adalah pemberian dari orang ini. Secara kehidupan bergereja nampaknya memang ditopang oleh orang ini. Dan orang ini berbuat salah. Secara atas persoalan ini, atas kesalahan yang dilakukan oleh orang ini, maka majelis jemaat berkumpul rapat melakukan persidangan dan memutuskan bahwa memang orang ini bersalah dan harus ditegur, diingatkan. Tetapi persoalan sampai pada siapa orang yang akan pergi untuk menegur orang ini. Masalahnya adalah ternyata tidak ada seorang pun yang berani atau mau menegur orang ini. Pendetanya tidak mau, dengan alasan dia takut ini akan merusak relasi antara dia dengan orang ini, dan itu akan berpengaruh pada kehidupan bergereja. Pak pendetanya hanya mau menegur secara umum melalui khotbah atau melalui renungan. Sebagian dari majelis tidak berani untuk menegur karena merasa masih muda. Orang yang akan ditegur ini usianya lebih tua daripada mereka. Ada anggota majelis yang tidak mau diutus untuk menegur karena dia adalah masih anggota keluarga, masih keluarga dari orang yang akan ditegur ini. Ada seorang majelis juga tidak berani untuk menegur karena ternyata dia bekerja di perusahaan milik dari orang ini. Dan alasan-alasan yang lain. Sampai akhirnya tidak ada tindak lanjut. Keputusan tetap menjadi keputusan dan tidak pernah dilaksanakan untuk menegur orang yang berbuat
salah ini. Ya saudara, inilah kasus yang pernah betul-betul terjadi di sebuah gereja. Kita mau belajar apa saudara dari apa yang terjadi ini? Yang mau kita pelajari adalah begini saudara. Yang namanya menyampaikan kebenaran, yang namanya menyuarakan kebenaran, di mana kita harus mengingatkan, kita harus menegur orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang telah melakukan hal-hal yang tidak benar, itu bukan perkara yang mudah. Itu adalah sesuatu yang berat untuk dilakukan. Apalagi kalau yang kita harus ingatkan, yang harus kita tegur, itu adalah orang-orang yang kita kenal dengan baik, atau orang-orang yang mempunyai pengaruh atas kehidupan kita. Misalnya, tidak mudah bagi kita untuk menegur orang-orang yang tidak benar hidupnya kalau dia adalah mungkin anggota keluarga kita, atau dia adalah teman baik kita, atau dia orang yang punya kekuasaan yang bisa mempengaruhi kehidupan kita, atau mungkin dia adalah orang yang berkali-kali berbuat baik kepada kita. Tidak mudah untuk menegur orang yang berbuat salah kalau dia adalah keluarga kita sendiri, teman baik kita, orang yang mempengaruhi hidup kita, atau orang-orang yang berbuat baik kepada kita, yang menguntungkan kita. Dalam situasi seperti itu, kalau dia berbuat salah, kita menjadi sungkan untuk menegur, kita takut untuk menegur, atau kita bersikap masa bodoh, itu bukan urusan saya, dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti itu, kita memilih untuk menjadi orang yang diam terhadap kesalahan, diam terhadap ketidakbenaran. Kita lebih memilih cari aman untuk diri kita sendiri. Biarlah itu dikerjakan oleh orang lain saja. Atau kita menjadi orang yang pura-pura tidak tahu. Saudara, inilah kecenderungan kita. Ketika kita diperhadapkan kepada sebuah keadaan di mana kita harus mengingatkan, di mana kita harus menegur orang yang berbuat salah. Kalau kita perhatikan firman Tuhan, bukan ini sikap yang dipilih dan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia berjumpa, ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak benar, Tuhan Yesus berani untuk berbicara, berani menyuarakan kebenaran, sekalipun resikonya adalah mati di atas kayu salib. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Mari kita mohon supaya Tuhan menguatkan kita untuk tetap berani menyuarakan kebenaran. Saudara, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama dari Matius pasal 10. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita demikian. Kita ini adalah pengikut Tuhan Yesus. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, maka dia menghendaki supaya kita ini hidup benar. Hidup benar itu berarti kita tidak boleh menjadi sama dengan orang lain yang hidupnya tidak benar. Jadi hidup benar itu adalah sebuah identitas kita sebagai seorang pengikut Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Memang saudara, ketika orang memilih untuk hidup benar, ada resiko, ada akibat, ada dampak yang akan dia tanggung. Kalau kita baca dalam firman Tuhan ini, dampaknya adalah penganiayaan, penderitaan, penolakan, bahkan sampai maut. Itu bisa menjadi resiko yang harus kita tanggung. Ada penderitaan, ada penganiayaan, tidak mendapat sesuatu. Tetapi saudara, dalam situasi seperti itu, sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran yang dikehendaki dan diajarkan oleh Tuhan kepada kita, maka firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita
Ada 3 ayat saudara kalau saudara baca, yaitu pada ayat yang ke-29, ayat yang ke-28, dan ayat yang berikutnya dikatakan ada 3 kali di situ dikatakan kata-kata jangan takut. Jangan takut. Saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, janganlah kamu takut untuk memberitakan kebenaran. Janganlah kamu takut untuk menyampaikan sesuatu yang seharusnya. Jangan takut untuk memberitakan Injil. Apa yang disampaikan kepadamu itu harus kamu suarakan, harus kamu nyatakan dengan terang, dengan berani. Jadi yang pertama dikatakan jangan takut. Kebenaran itu harus tetap disuarakan, apapun resikonya. Apapun resikonya. Kemudian yang kedua, dikatakan janganlah kamu takut kepada mereka yang bisa membinasakan tubuhmu, tapi tidak bisa membinasakan jiwamu. Takutlah kepada Tuhan yang bisa membinasakan baik jiwamu maupun juga tubuhmu. Jadi kalau kita diperhadapkan kepada pilihan takut kepada Tuhan atau takut kepada manusia, maka kita harus memilih untuk lebih takut kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Manusia mungkin hanya bisa membinasakan tubuh kita, tapi tidak jiwa kita. Tuhan bisa membinasakan kedua-duanya. Jadi jangan takut. Lebih baik kita takut kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jangan kamu takut bahwa kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dalam hidupmu. Kenapa? Karena ada pemeliharaan Tuhan. Jadi jangan takut. Tidak apa-apa kamu tidak mendapat sesuatu dalam hidupmu. Yang penting kebenaran itu harus tetap dinyatakan. 3 kali kata jangan takut ini dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaan lanjutannya adalah, apa alasannya? Mengapa kita tidak perlu takut? Dikatakan di sini, lihat ayat 29 dan ayat yang ke-30. Karena di sini ada janji, jaminan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Burung pipit itu kan jika dibandingkan dengan manusia jelas lebih berharga manusia. Nah, burung pipit saja kehidupannya itu ditentukan oleh Tuhan. Dia tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Rambut di kepalamu itu terhitung semuanya oleh Tuhan. Jadi jangan takut itu kenapa? Alasannya karena Tuhan itulah yang memelihara hidup kita. Tuhan yang menjamin hidup kita. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita di luar sepengetahuan Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan berjanji untuk memelihara, menjaga, dan melindungi kita. Itu alasan mengapa kita tidak perlu takut. Memang saudara ada resiko. Resiko sebagai pengikut Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan resikonya adalah ada pemisahan. Pemisahan antara memilih untuk mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, takut kepada Tuhan atau kepada yang lain, bahkan kepada keluarga sekalipun. Kalau orang memilih untuk menjadi pengikut Tuhan, bisa terjadi pemisahan itu. Dan Tuhan menghendaki supaya kita lebih mengutamakan Tuhan, lebih memilih kepada Tuhan. Ada peringatan dikatakan di sini. Kalau kamu mempertahankan nyawamu, lebih memilih untuk mencari aman, selamat menurut ukuranmu, maka kamu justru akan kehilangan nyawamu. Tetapi kalau kamu kehilangan nyawamu sekalipun karena Tuhan, sekali lagi ya, karena Tuhan, maka justru kamu akan mendapatkannya. Saudara, dari firman Tuhan ini, mari kita belajar bersama-sama. Yang mau kita pelajari adalah kita juga dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan. Sebagai pengikut Tuhan, Tuhan menghendaki supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan.
Kehidupan benar itu dinyatakan baik melalui perkataan kita, artinya perkataan-perkataan yang benar yang keluar dari mulut kita, atau juga perilaku kita, perbuatan-perbuatan kita. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Memang saudara ada resiko, ada akibat yang bisa kita tanggung. Ketika kita hidup benar, ketika kita menyuarakan kebenaran, ada resiko. Kita bisa ditolak, kita bisa dimusuhi, kita tidak mendapatkan keuntungan, kita tidak mendapatkan apa-apa, atau bahkan kita kehilangan apa-apa. Kita bisa jadi orang yang teraniaya, kita bisa menjadi orang yang menderita, kita bisa kehilangan teman, bisa kehilangan sahabat, bisa kehilangan keluarga karena kita dipisahkan. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tidak perlu takut dengan resiko itu. Jangan takut, itu kata Tuhan. Kenapa kita dikatakan jangan takut? Saudara, kebenaran itu harus disuarakan. Kebenaran itu tidak boleh dibungkam. Sekalipun ada ancaman itu tidak boleh membuat kita takut. Kebenaran itu harus menjadi seperti terang yang menyinari kegelapan. Kebenaran itu harus disuarakan. Kalau di sini dikasih perumpamaan dari tempat yang tinggi supaya terdengar kepada semua orang, itu harus dilakukan. Jadi ketika kita punya tanggung jawab untuk berbicara, untuk menyuarakan, untuk menegakkan kebenaran, bahkan termasuk untuk menegur orang-orang yang hidupnya tidak benar. Ini tugas kita yang tidak boleh tidak kita lakukan. Jangan takut, kata Tuhan, terhadap mereka bahkan yang sampai bisa membinasakan tubuhmu ini. Takutlah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Yakinlah bahwa Tuhan itu memelihara kehidupan kita. Tuhan tahu segala sesuatu. Bahkan Tuhan itu juga menjadi pembela bagi kita. Tidak perlu takut. Memang saudara dibutuhkan sebuah keyakinan dan keberanian untuk terus menyuarakan kebenaran, untuk hidup di dalam kebenaran dalam kehidupan kita. Dan itu datang memang dari Tuhan. Saudara, pernah ada sebuah film beberapa tahun yang lalu. Film ini katanya dibuat berdasarkan sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di daerah sekitar Solo beberapa tahun yang lalu. Ceritanya adalah begini. Suatu kali ada satu sekolah SMA negeri di Solo itu menerima dana dari pemerintah. Rupanya saudara, dana yang cukup besar ini itu menggiurkan beberapa orang di sekolah itu untuk dinikmati bagi keuntungan dirinya sendiri. Dana itu dikorupsi oleh kepala sekolah dan juga oleh beberapa orang guru di sekolah itu. Saudara, atas yang terjadi ini, beberapa orang murid di sekolah itu mengetahui korupsi yang terjadi di sekolahnya. Diceritakan ada 5 orang anak SMA yang memprotes penyalahgunaan uang dari pemerintah ini. Mereka menegur, mereka memprotes, mereka mempertanyakan, bahkan mereka juga melakukan demonstrasi dengan mengajak sebagian murid yang lain terhadap apa yang terjadi di sekolahnya.
Mereka menyuarakan kebenaran. Tapi resikonya adalah mereka diancam oleh guru-guru mereka yang melakukan korupsi. Mereka diancam tidak akan diberi nilai atau diberi nilai yang jelek. Mereka diancam akan dikeluarkan dari sekolah, bahkan mereka juga diancam untuk dibunuh. Ancaman ini memang sempat membuat beberapa orang di antara 5 orang anak ini menjadi ragu dan takut. Tapi mereka saling mendukung, saling menguatkan satu yang lain untuk tetap berani dan yakin menyuarakan kebenaran ini. Puji Tuhan, hasilnya adalah akhirnya kebenaran itu ditegakkan. Kepala sekolah dan guru yang melakukan korupsi penyalahgunaan dana dari pemerintah ini dikenai sanksi. Saudara, ini kisah nyata yang katanya pernah terjadi. Kita belajar, saudara, belajar bahkan dari anak-anak muda ini. Ketika mereka melihat sesuatu yang tidak benar, mereka terpanggil untuk menyuarakan kebenaran. Sekalipun mereka berada pada posisi yang lemah, sekalipun mereka diintimidasi, sekalipun mereka diancam, bahkan ancaman pembunuhan yang mereka terima. Tapi mereka bertekad untuk kebenaran ini tetap harus disuarakan. Kebenaran ini harus ditegakkan. Saudara, ini perintah Tuhan. Kita memang dipanggil untuk hidup benar, tetapi kebenaran yang ada dalam diri kita itu harus menjadi seperti terang yang memancar, yang kita nyatakan lewat perbuatan kita, yang kita nyatakan lewat perbuatan kita. Kebenaran itu tetap harus disuarakan di tengah-tengah kehidupan yang tidak baik seperti ini. Resiko bisa terjadi. Penderitaan, penganiayaan, penolakan, permusuhan, pemisahan dan lain sebagainya. Bahkan dari orang-orang yang sangat dekat dengan kita sekalipun. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk tetap dapat menyuarakan kebenaran. Saudara, mari kita tetap menyatakan itu. Dengan keyakinan bahwa Tuhan itu memelihara kita. Dengan keyakinan Tuhan menjamin kehidupan kita. Dengan keyakinan bahwa Tuhan lebih akan memberikan kita yang lebih baik dari apa yang dunia ini atau orang lain bisa berikan kepada kita. Yaitu keselamatan. Mari saudara, situasi hidup yang kita jalani sekarang ini, apapun resiko yang bisa kita hadapi, kebenaran itu harus tetap kita lakukan. Kebenaran itu harus tetap disuarakan. Itulah identitas orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan takut dengan apapun. Kita harus memilih untuk menjadi orang-orang yang lebih takut kepada Tuhan. Amin.